Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Intan Renata dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang infeksi alat genitalia. Dengan anggota kelompok yang pertama, saya Firsael Panimutiara dengan NPM 6121030 selaku moderator. Selanjutnya, Jihan Nurmawiyah Putri dengan NPM 6121019, Siti Maulida Rahmatillah dengan NPM 6121036, Silvin Nur Fajri dengan NPM 6121037, dan yang terakhir Rahman Nabila dengan NPM 6121115. Baik, langsung saja ke penyampaian materi yang pertama yang akan dibahas oleh saya terlebih dahulu. Infeksi alat genitalia dengan kasus seorang wanita 20 tahun mengeluh ada benjolan seperti jengger ayam sejak 2 bulan di kemaluannya. Keluar keputihan yang gatal, suaminya juga mengalami hal yang sama di kelaminnya. Identitas pasien, nama Claire, alamat Jalan Mawar nomor 2 Bandung, Jawa Barat. Nomor telepon 08134756 Tempat tanggal lahir Bandung 20 Januari 2002. Jenis kelamin perempuan, suku Sunda, agama Islam, pendidikan SMA sederajat, pekerjaan ibu rumah tangga, status menikah. Identitas keluarga pasien, nama Joni, alamat Jalan Mawar nomor 2 Bandung, Jawa Barat, nomor telepon 021526389400. Tempat tanggal lahir Bandung 1 April 1995. Jenis kelamin laki-laki, suku Sunda, agama Islam, pendidikan SMA sederajat, pekerjaan karyawan swasta, hubungan dengan pasien suami. Anamnesa pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Alasan kunjungan ingin melakukan pemeriksaan pada kemaluannya. Keluhan utama terdapat benjolan seperti jengger ayam, keluar keputihan yang gatal. Riwayat perjalanan penyakit, Nyonya Claire mengalami gatal di bagian vagina dan terdapat benjolan kecil yang menyerupai jengger ayam sejak 2 bulan lalu. Dan suaminya pun mengalami hal yang sama pada alat kelaminnya. Riwayat penyakit keluarga tidak ada, riwayat penyakit menular seksual terdahulu tidak ada. Pemeriksaan fisik head to toe. Kepala. Pada kulit kepala, lesi tidak ada, kulit kepala bersih, nyeri tekan tidak ada. Mata, simetris. Telinga, bentuk simetris, lesi tidak ada, pendengaran normal, cairan tidak ada. Hidung, bentuk simetris, lesi tidak ada sumbatan. Mulut dan gigi, simetris, lesi tidak ada, gigi lengkap, mukosa bibir lembab. Wajah, simetris, tumor tidak ada. Pada leher, bentuk simetris, pembesaran tiroid tidak ada, lesi juga tidak ada. Pada dada atau toraks, paru-paru, inspeksi. Pergerakan dada simetris, lesi tidak ada. Palpasi, pergerakan simetris, nyeri tekan tidak ada. Perkusi, sonor, auskultasi, ronci tidak ada, jantung, inspeksi, bentuk simetris, palpasi, tidak ada nyeri tekan, perkusi, reguler, auskultasi, S1, S2, tunggal, reguler, S3, S4, tidak terdengar murmur. Pada abdomen, inspeksi, umbilikus, tampak, datar, masuk ke dalam, hernia tidak tampak. Palpasi, tidak teraba massa, nyeri tekan tidak ada, hepar tidak teraba. Perkusi, sitting dullness tidak ada. Auskultasi, bising usus normal 8 kali per menit. Pada pelvis, infeksi tidak terdapat, jejas lesi tidak ada.
Pada genitalia, adanya benjolan kecil di kulit kelamin seperti jengger ayam, adanya rasa gatal atau keluar sekret pada alat kelamin. Ekstremitas atas bentuk simetris, tidak ada nyeri. Ekstremitas bawah bentuk simetris, tidak ada nyeri. Selanjutnya itu pemeriksaan ginekologi. Yang pertama ada alat dan bahan, kapas dan larutan antiseptik, tampon tang, forceps pemegang kasa untuk asepsi dan antisepsis vulva, vagina, dan perineum. B. Tampon tang untuk memegang kasa yang digunakan untuk membersihkan vagina. Ada spekulum cucur bebek, meja instrumen, ranjang ginekologi dengan penopang kaki, lalu lampu sorot. Pemeriksaan ginekologi, pemeriksaannya yang pertama yaitu meminta pasien duduk pada kursi yang telah disediakan, menghadap ke aspektus genitalis penderita. Kedua, mengambil kapas membasahi dengan larutan antiseptik, kemudian pada daerah vagina, vulva, dan perineum. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan pandang inspeksi pada daerah vulva dan perineum. Yang keempat, membuka celah antara kedua labium mayus, memperhatikan muara uretra dan introitus bila kandung kemih belum dikosongkan, melakukan pemasangan kateter untuk mengeluarkan kandung kemih. Yang kelima, meraba labium majus kanan dan kiri, terutama di bagian condylocuma acuminata dengan ibu jari dan ujung telunjuk, memperhatikan dan mencatat kelainan-kelainan yang ditemukan. Yang keenam, mengambil spekulum dengan tangan kanan, lalu memasukkan ujung telunjuk kiri pada introitus agar terbuka, memasukkan ujung spekulum dengan arah sejajar introitus dan memastikan bahwa tidak ada bagian yang terjepit, lalu mendorong bilah ke dalam lumen vagina. 7. Setelah memasukkan setengah panjang bilah, putar spekulum 90 derajat hingga tangkainya ke arah bawah. Lalu mengatur bilah bawah dengan membuka kunci pengatur bilah atas bawah hingga masing-masing bilah menyentuh dinding atas dan bawah vagina. 8. Tekan pengungkit bilah sehingga lumen vagina dan serviks tampak jelas. 9. Setelah pemeriksaan pandang, lalu melepaskan pengungkit dan mengatur jarak bilah, kemudian mengeluarkan spekulum. 10. Meletakkan spekulum pada tempat yang sudah disediakan. 11. Berdiri untuk melakukan tuse vaginal, membuka labium mayus kiri dan kanan dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Memasukkan jari telunjuk dan tengah tangan kanan ke dalam vagina atau vagina toucher. 12. Meletakkan ujung-ujung jari tangan kiri pada suprasimfisis, kemudian menentukan tinggi fundus uteri. Dengan cara tangan dalam memeriksakan dinding vagina. Kemudian secara bimanual menentukan besar uterus, konsistensi dan arahnya. Memeriksa konsistensi serviks, keadaan parametrium, dan kedua adneksa. Selanjutnya memindahkan jari-jari tangan luar dan jari-jari tangan luar dan dalam ke bagian isthmus. 13. Tangan kiri menahan uterus pada bagian suprasimfisis lalu mengeluarkan jari tengah dan telunjuk tangan kanan. 14. Mengangkat tangan kiri dari dinding perut, mengoleskan larutan antiseptik pada bekas sekret atau cairan di dinding perut dan sekitar vulva atau perineum. 15. Memberitahu ibu bahwa pemeriksaan sudah selesai dan mempersiapkan ibu untuk mengambil tempat duduk. Diagnosa, kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papillomavirus atau kondiloma acuminata adalah kondisi gangguan kesehatan menular seksual yang ditandai dengan benjolan daging yang menyerupai bunga kol. Tidak sama dengan polypenile pappus. Pada kasus tersebut, kemungkinan pasien tertular dari suaminya. Terapi pada kondiloma acuminata ada dua macam. Yang pertama ada farmakologis. Di antaranya podofilin. Podofilin ini adalah resin yang diambil dari tumbuhan dengan kandungan beberapa senyawa sitotoksik yang rasionya tidak dapat diubah. Podofilin yang paling aktif adalah podofilotoksin. Jika belum ada penyembuhan, dapat diulangi setelah beberapa hari. Setiap kali pemberian tidak boleh lebih dari 0,3 cc karena akan diserap dan bersifat toksik. Gejala toksik ialah mual, muntah, nyeri abdomen, gangguan alat nafas, dan keringat kulit dingin. Pada wanita hamil, sebaiknya jangan diberikan karena dapat terjadi kematian fetus. Selanjutnya, podofilotoksin. Podofilotoksin merupakan satu bahan aktif resin podofilin dan tersedia sebanyak 0,5% dalam larutan etanol.
Ini merupakan agen anti-mitosis dan tidak disarankan untuk penggunaan pada masa kehamilan atau menyusui. Jenis ini lebih aman dibandingkan podofilin. Selanjutnya asam triklorosetat. Asam triklorosetat ini adalah agen topikal alternatif dan seringkali digunakan pada kutil dengan konsentrasi 30-50%. Dioleskan setiap minggu dan pemberian harus sangat hati-hati karena dapat menimbulkan ulkus yang dalam. Bahan ini dapat digunakan pada masa kehamilan. Topikal 5-fluorouracil atau topikal 5-FU dapat digunakan khususnya untuk perawatan kutil uretra dan vulva vagina. Konsentrasinya 1-5%. Pemberian dilakukan setiap hari sampai lesi hilang dan tidak miksi selama pemberian. Iritasi lokal bukan hal yang tidak biasa. Selanjutnya interferon. Meskipun interferon telah menunjukkan hasil yang menjanjikan bagi verusiformis dan infeksi HPV anogenital, keefektifan bahan ini dalam perawatan terhadap kutil kelamin masih dipertanyakan. Telah ditunjukkan pula bahwa kombinasi IFN dengan prosedur pembedahan ablatif lainnya menghasilkan tingkat kekambuhan atau relapse rate lebih rendah. Efek samping dari perlakuan interferon sistemik meliputi penyakit seperti flu dan neutropenia transien. Selanjutnya, terapi pembedahan. Yang pertama ada kuret Cauter, elektrokauterisasi. Dengan kondisi anestesi lokal dapat digunakan untuk pengobatan kutil yang resisten terhadap pengobatan topikal. Munculnya bekas luka parut adalah salah satu kekurangan dari metode ini. Yang kedua ada laser. Laser karbon dioksida efektif digunakan untuk memusnahkan beberapa kutil-kutil yang sulit. Selanjutnya bedah beku. Bedah beku ini banyak menolong untuk pengobatan kandiloma acuminata pada wanita hamil dengan lesi yang banyak dan basah. Dan yang terakhir terapi kombinasi. Contohnya kombinasi interferon dengan prosedur pembedahan. Rencana terapi selanjutnya, pada perempuan dengan kutil kelamin disarankan juga untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Pengobatan kutil kelamin tergantung dari gejala yang timbul, ketersediaan bahan dan alat, serta kenyamanan dari pasien tersebut. Pengobatan topikal berupa krim atau gel, yaitu Vodoflox atau Inquimod, yang diberikan sesuai dengan petunjuk dokter, karena resiko yang timbul bisa menyebabkan iritasi, sensasi terbakar, atau luka. Obat topikal lain berupa cairan seperti vodofilin dan triclocetic acid diberikan oleh dokter di klinik atau rumah sakit setiap 1-2 minggu atau sesuai jadwal. Bila pengobatan topikal belum berhasil, disarankan untuk dilakukan bedah minor seperti elektrokauter, bedah Cairo, laser, atau eksisi. Alhamdulillah, pemaparan presentasi tentang infeksi alat genitalia telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.